Silakan materi. Jadi mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama perkenalkan, saya Azang Febriani dengan NPM 3119074 yang akan mempresentasikan tentang studi pemikiran Islam, yaitu ilmu kalam, ilmu fikih, filsafat, dan tasawuf. Dan bersama partner saya yaitu Ayu Widya Ningrum dengan NPM 3119073. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskannya sendiri. Ilmu kalam. Secara etimologis, ilmu kalam adalah suatu pengetahuan, ilmu adalah pengetahuan, dan kalam artinya perkataan atau percakapan. Kalam yang dimaksud bukan pembicaraan dalam pengertian sehari-hari, melainkan dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Ilmu kalam sering juga disebut ilmu usuluddin. Kenapa disebut ilmu usuluddin? Karena banyak yang membicarakan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dasar-dasar ajaran agama dan kepercayaan-kepercayaan. Dan ilmu kalam juga disebut sebagai ilmu teologi atau ilmu tauhid. Karena pokok dalam pembahasannya memfokuskan kepada keesaan Allah, baik zat maupun perbuatannya. Dan ilmu kalam disebut juga ya bisa disebut ilmu teologi, ilmu usuluddin atau tauhid. Selanjutnya, ruang lingkup atau cakupan dalam ilmu kalam. Ilmu kalam mencakup hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya tentang takdir. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan Rasul Allah sebagai penyambung ataupun pembawa risalah kepada manusia, seperti malaikat, nabi, rasul, dan beberapa kitab suci. Yang ketiga, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang akan datang, seperti adanya kebangkitan, siksa kubur, pertanyaan di alam kubur, surga, dan neraka. Ruang lingkup ilmu kalam berdasar menurut Hasan Al-Banna. Yang pertama ada ilahiyah. Ilahiyah adalah masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Aspek yang diperdebatkan antara lain sifat-sifat Tuhan, kodrat dan iradat Tuhan, persoalan kemauan bebas manusia, masalah Al-Quran, apakah makhluk atau tidak. Yang kedua, nubuwah. Nubuwah adalah hubungan yang memperhatikan antara Allah dengan makhluk. Di dalam hal ini membicarakan tentang hal-hal sebagai berikut. Pertama, utusan-utusan Allah Ta'ala yang ditetapkan Allah melakukan pekerjaan tertentu, yaitu malaikat. Yang kedua, menyangkut wahyu yang disampaikan Allah pada para rasul secara langsung maupun perantara malaikat. Yang ketiga, para rasul itu sendiri yang menerima perintah dari Allah untuk menyampaikan ajaran kepada manusia. Yang C ada ruhiyah. Ruhiyah adalah kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam, seperti alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, roh, dan lain sebagainya. Yang D ada sam'iyah, adalah persoalan-persoalan yang berkenan dengan kehidupan sesudah mati, yaitu meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, kebangkitan manusia, hari perhitungan, persoalan sirat, jembatan, persoalan yang berhubungan dengan tempat pembalasan, yaitu surga atau neraka. Selanjutnya, sejarah ilmu kalam. Munculnya ilmu kalam menurut Harun Nasution dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib.
Dan persoalan kalam yang pertama kali muncul adalah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Dalam arti siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap dalam Islam. Dalam sejarah Islam diterangkan bahwa perpecahan golongan itu tampak memuncak setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, bagaimana dikatakan oleh Hudayribik. Hal itu menjadi sebab perpecahan pendapat kaum muslimin, yaitu golongan yang dendam atas Utsman bin Affan dan mereka yang adalah orang-orang yang membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan satu golongan yang dendam atas terbunuhnya Utsman bin Affan dan mereka adalah golongan yang mengikuti Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an. Selanjutnya, ilmu fikih. Kata fikih secara bahasa terdapat dua makna. Makna pertama adalah al-fahmu al-mujarrad, yang artinya adalah mengerti secara langsung atau sekadar mengerti saja. Adapun makna kedua adalah al-fahmu al-daqiq, yaitu artinya adalah mengerti atau memahami secara mendalam dan luas. Imam Syafi'i memberikan definisi yang komprehensif tentang fikih. Fikih adalah al-ilmu bil al-ahkam al-syar'iyyah al-amariyah al-muktasabah min adilatih al-tafsiriyah, yakni mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci. Selanjutnya, ruang lingkup atau cakupan ilmu fikih. Fikih mencakup seluruh perkataan manusia. Tidak ragu lagi bahwa kehidupan manusia meliputi segala aspek dan kebahagiaan yang ingin dicapai oleh manusia mengharuskan untuk memperhatikan semua aspek tersebut dengan cara yang terprogram dan teratur. Manakala fikih Islam adalah ungkapan tentang hukum-hukum Allah, hukum-hukum yang Allah syariatkan kepada para hambanya, demi mengayomi seluruh kemaslahatan mereka dan mencegah timbulnya kerusakan. Maka fikih Islam datang memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia beserta hukum-hukumnya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih yang pertama hukum-hukum ibadah kepada Allah seperti wudu, salat, puasa, haji, dan lain-lainnya. Yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah keluargaan seperti pernikahan, talak, nasab, persusuan, nafkah, warisan, dan lainnya. Ini disebut fikih al-ahwal as-saksiyah. Yang ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan di antara mereka seperti jual beli, jaminan, sewa-menyewa, pengadilan, dan yang lainnya. Dan ini disebut fikih muamalah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ayu Widianur. Sejarahnya belum itu? Oh, lanjut aja ya? Iya, masih. Nanti dulu aja Ayu. Sejarah perkembangan ilmu fikih. Sejarah perkembangan ilmu fikih ini dibagi menjadi 3, yaitu masa Nabi Muhammad, masa Khulafaur Rasyidin, dan masa awal pertumbuhan fikih atau periode kebangkitan. Masa Nabi Muhammad ini disebut juga sebagai periode risalah, karena pada masa-masa ini agama Islam baru didakwakan. Pada periode ini, permasalahan fikih diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad. Sumber hukum Islam saat itu hanya wahyu dari Allah serta perkataan dan perilaku Nabi. Periode risalah ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu periode Mekah dan Madinah. Yang kedua ada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi SAW, pemegang otoritas fikih adalah para sahabat, yakni Khulafaur Rasyidin. Para sahabat berpegang teguh pada 2 sumber, yakni Ajlatul Ahkam yang bersumber dari Al-Quran dan Ahadisul Ahkam yang bersumber dari hadis. Yang ketiga, masa awal pertumbuhan fikih atau periode kebangkitan. Pada periode kebangkitan ini, periode berlangsung pada pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dalam catatan sejarah fikih Islam, periode ini berjalan dalam jangka waktu yang sangat lama dan panjang, yaitu mulai tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai dengan tahun 656 Hijriah atau 1528 Masehi.
Pada periode kebangkitan ini ilmu fikih telah mencapai kemajuan yang amat pesat dan banyak para ulama yang sangat tekun dan serius dalam melakukan ijtihad terhadap berbagai persoalan, terutama tentang syara' dan atau tentang hukum ilmu fikih. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai ilmu filsafat. Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang juga diambil dari bahasa Yunani, filosofia. Dalam bahasa ini, kata ini merupakan kata majemuk dan berasal dari kata-kata philia sama dengan persahabatan, cinta, dan sebagainya. Dan sophia artinya kebijaksanaan, kearifan. Sehingga arti harfiahnya adalah seorang pecinta kebijaksanaan. Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Sejarah ilmu filsafat. Secara historis, perkembangan filsafat dalam Islam dapat dikatakan dimulai oleh pengaruh kebudayaan Helenis yang terjadi akibat bertemunya kebudayaan Timur atau Persia dan kebudayaan Barat Yunani. Pengaruh ini dimulai ketika Iskandar Agung atau Alexander the Great yang merupakan salah satu murid dari Aristoteles berhasil menduduki wilayah Persia pada tahun 331 Masehi. Sebelum Masehi. Akulturasi kebudayaan ini mengakibatkan munculnya benih-benih kajian filsafat dalam masyarakat Muslim di kemudian hari. Penerjemah literatur keilmuan dari Yunani dan budaya lainnya ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran di era Bani Abbasiyah, yaitu tahun 750 sampai 1250-an Masehi, dapat dikatakan memberi pengaruh besar terhadap kemunculan dan perkembangan kajian filsafat Islam klasik. Filsafat ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Ini menurut Harun Nasution. Kemudian lanjut kepada tasawuf. Maaf, Saman, bisa dilanjut? Ilmu tasawuf. Dari segi bahasa terdapat sejumlah kata atau istilah yang menghubung-hubungkan para ahli untuk menjelaskan tentang tasawuf. Harun Nasution menyebutkan 5 istilah yang berkenaan dengan tasawuf, yaitu al-sufah atau orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah, saf atau barisan, sufi atau suci, sophos dalam bahasa Yunani, hikmat, dan suf artinya kain wol. Adapun pengertian tasawuf dari segi istilah atau pendapat para ahli amat bergantung kepada sudut pandang masing-masing orang. Selama ini ada 3 sudut pandang yang digunakan para ahli untuk mendefinisikan tasawuf, yaitu sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas, manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, dan manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Jika dilihat dari sudut pandang manusia sebagai makhluk yang terbatas, maka tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kepada sejarah ilmu tasawuf. Dalam sejarah Islam, sebelum munculnya aliran tasawuf, terlebih dahulu muncul aliran zuhud pada akhir abad ke-1 atau permulaan abad ke-2. Pada abad pertama Hijriah, lahirlah Hasan Basri, seorang zahid pertama yang termasyhur dalam sejarah tasawuf. Beliau lahir di Mekah tahun 642 Masehi dan meninggal di Basrah tahun 728 Masehi. Ajaran Hasan Basri yang pertama adalah khauf dan rojah, mempertebal takut dan harap kepada Tuhan. Setelah itu muncul guru-guru yang lain yang dinamakan
gerakan Gori yang dinamakan Kori, mengadakan gerakan pembaruan hidup kerohanian di kalangan umat muslim. Sebenarnya bibit tasawuf sudah ada sejak itu. Garis-garis mengenai Kori atau jalan beribadah sudah kelihatan disusun dalam ajaran-ajaran yang dikumpulkan di sana. Di sana sini sudah mulai mengurangi makna menjauhkan diri dari keramaian dunia. Selanjutnya, ruang lingkup tasawuf. Tasawuf adalah nama lain dari mistisisme dalam Islam. Di kalangan orientalis barat dikenal dengan sebuah sufisme, atau sufisme merupakan istilah khusus mistisisme Islam, sehingga kata sufisme tidak ada pada mistisisme agama-agama lain. Tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Tuhan. Kesadaran tersebut akan menuju kontak komunikasi dan dialog antara ruh manusia dengan Tuhan. Hal ini melalui cara bahwa manusia perlu mengasingkan diri. Dengan pemikiran di atas dapat dipahami bahwa tasawuf atau mistisisme adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu cara bagaimana seseorang dapat mudah berada di hadirat Allah Ta'ala, maka gerakan kejiwaan penuh dirasakan guna membuktikan betul suatu hakikat kontak tubuh yang mampu menelaah informasi dari Tuhannya. Dengan demikian, maka tampaklah jelas bahwa ruang lingkup ilmu tasawuf itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya atau cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan. Kesimpulannya, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas mengenai akidah dengan memakai pendekatan logika. Ilmu ini mengarahkan pembahasannya kepada segi-segi yang menjadi landasan pokok agama Islam, yaitu kemahaesaan Tuhan, masalah nubuwah, akhirat, dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Oleh sebab itu, ilmu ini menempati posisi sangat penting dan terhormat dalam tradisi keilmuan Islam. Ilmu fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf. Kemudian ilmu filsafat adalah ilmu pengetahuan yang sangat luas yang berusaha untuk memahami persoalan-persoalan yang timbul di dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan secara langsung atau berhubungan khusus dengan Tuhan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Waalaikumsalam. Maaf nih, baru selesai syutingnya tadi. Yang biasa jam 6.30 nanti ya. Temanya tentang apa tadi pemakalah? Siapa Mbak? Studi pemikiran Islam, Ustaz. Mbak Azeng. Tentang? Studi pemikiran Islam. Ilmu kalam, ilmu fikih. Oh, yang ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu filsafat, tasawuf. Oh. Sudah selesai presentasinya, Mbak Azeng? Sudah, Ustaz. Iya. Baik, ada pertanyaan dari teman-teman? Atau saya kasih pengantar dulu? Boleh, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'. Studi keislaman adalah kewajiban. Kewajiban bagi setiap muslim. Karena kalau dia paham Islam dengan baik, dia mengamalnya baik. Kenapa ada ya azan hayya ala jihad? Karena tidak paham Islam dengan baik. Masa azan kok ditambah dengan hayya ala jihad? Maka memahami Islam secara lengkap, secara baik, itu mempengaruhi sikap dan mempengaruhi ya amal perbuatan. Kita memahami sholat, maka sholat kita akan baik. Tapi kalau tidak paham sholat, ya tata caranya, rukunnya, syaratnya, hikmahnya, tujuannya, mungkin sholatnya ya pokoknya yang penting sholat begitu ya.
Nah, inilah pandangan para ulama kenapa kita dirosat Islamiyah. Dulu saya ngambil Fakultas Al-Quran dan dirosat Islamiyah. Al-Quran sebagai induk, sebagai pedoman kunci, inti, baru kemudian dirosat. Karena kita membutuhkan ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu kalam, ilmu filsafat. Tadi ilmu kalam, ilmu fikih, tasawuf, dan filsafat. Apa hubungan di antara keempat ilmu ini? Kita katakan, teman-teman yang dimuliakan Allah, pasti antara satu ilmu dengan ilmu yang lain itu melengkapi. Bukan malah mengurangi. Jangan dikurangi dengan ilmu. Kita belajar Quran kok dikurangi sama filsafat. Enggak boleh. Kita sudah belajar bagus sholat dikurangi sama ilmu yang lain. Enggak boleh. Justru harus melengkapi, menambah. Oh iya. Misalnya, salah satu dari nilai sholat itu adalah menenangkan hati. Maka menambahkan semangat sholat. Salah satu dari nilai filosofi. Ya, filosofi dari zakat, infak, sedekah adalah memberkahi harta. Maka jadi semangat. Jadi tidak boleh antara ilmu itu malah mengurangi nilainya. Saya jadi tidak sholat. Kenapa? Saya belajar filsafat. Nah itu berarti belajar filsafat yang tidak melengkapi. Harusnya kan melengkapi. Belajar tasawuf harus menjadi pelengkap. Dengan tasawuf hatinya lebih bersih. Ibadahnya lebih bagus. Kan gitu. Hubungan baiknya lebih terjaga. Jangan sampai karena belajar tasawuf nggak mau bergaul. Kan dulu gitu ya. Kalau orang sufi katanya nggak boleh bergaul. Tinggalnya di hutan belantara atau di gunung yang tinggi. Ya, tidak mau bercampur sama orang. Berarti tasawufnya sudah mengurangi hablum minannasnya. Tidak boleh. Ya. Jadi itulah korelasi atau hubungan antar semua ilmu. Karena ilmu ini datang dari Allah. La ilma lana illa ma'allam. Maka jangan dikurangi dengan ilmu. Kita belajar fisika, jangan mengurangi ilmu, menambah. Oh iya, kita jadi paham kekuasaan Allah, keagungan Allah. Kan menambah iman. Jangan sampai malah mengurangi. Belajar matematika malah untuk nipu, nggak boleh. Ya, justru belajar matematika kita jadi cara menghitung waris tahu, cara menghitung zakat paham, cara mengatur keuangan masjid jadi bagus. Kan gitu tujuannya. Jadi tidak ada yang salah dengan ilmu. Penggunaannya mungkin ya yang salah. Jadi yang menggunakannya tidak tepat. Yang kedua, apa relevansi 4 ilmu tadi? Kalam, ini ilmu tauhid, ilmu tentang akidah, fikih, ilmu tentang ibadah sehari-hari, praktis. Kemudian tadi apa? Tasawuf, ilmu untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati, filsafat, ilmu untuk ya mengolah akal kita. Ada ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Laukana dinu birra'i. Sungguh kalau agama itu hanya dengan akal, tapi agama itu ad-dinu aklun, agama itu rasional. Agama itu dapat dipahami dengan akal. Tapi kalau satu-satunya hanya dengan akal, lamassul khufaini aw abatinil khufain aula min zahiri. Harusnya yang dibasuh kata beliau ketika mengenakan khufain. Teman-teman tahu khufain? Ya kayak dulu ya kaos kaki tebal terbuat dari kulit kalau di musim dingin. Itu kalau pakai akal doang, yang dibasuh harusnya bawah kan karena yang kotor. Tapi yang dibasuh atas. Itu basuhnya bukan pakai guyur air banyak, cukup diusap. Lah, kan diusap berarti nggak membersihkan banget gitu. Begitulah memahami ilmu filsafat juga. Atau gini, teman-teman, kalau buang angin itu wudhu lagi nggak? Ya. Wudhu lagi nggak kalau buang ya, angin? Wudhu lagi, Sat. Iya. Harusnya kan cukup sentuh belakangnya aja gitu. Sentuh aja belakangnya orang yang keluar yang di belakang gitu ya. Ya, orang tayamum. Kenapa kemudian tayamum itu ringkas? Wajah, tangan pun sebagian sampai sini, tapi sampai sini cukup. Dan debunya jangan banyak-banyak, justru harus ditipiskan. Karena tayamum ini bukan membersihkan dalam tanda kutip, tapi mengganti wudhu. Nah, kan gitu logikanya. Kalau logikanya kita pakai tayamum itu Mbak ya, harusnya pakai debu yang banyak. Akhirnya jadi rusak ya wajah kita. Debunya kayak air. Karena sifat debu beda dengan sifat air. Logika penting, akal penting, rasio penting. Tapi jangan melulu rasio.
Ilmu fikih ada sisi rasio, ada sisi Quran dan hadis. Kalau Quran dan hadisnya udah jalankan, ya sudah, akal kita berhenti. Tapi kalau silakan Anda bahas, akal kita beraktivitas. Kenapa 4 rakaat zuhur? Akal kita udah sami'na wa ta'na. Tapi gimana lah cara khusyuk? Silakan. Cari, baca buku, pengalaman, tanya pakar, akal kita berfungsi. COVID-19, akal kita berfungsi. Gimana ya pakai masker? Ada ijtihad, ada fatwa MUI. Kalau enggak, saya pokoknya manut aja. Enggak bisa juga. Manut saja juga salah. Gimana? Sholat di masa COVID. Pokoknya tidak pakai masker. Pokoknya, berarti dia tidak membiarkan akalnya itu berijtihad. Maka ada ilmu kalam, ilmu logika, filsafat, ilmu tasawuf. Tasawuf juga penting. Karena fikih tanpa tasawuf kering. Sholat doang, ya takbir, ruku, enggak ada tasawufnya. Enggak ada pembersihan jiwanya. Kering. Hasilnya ya STMJ. Tahu teman-teman STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Atau STKJ, sholat terus, korupsi jalan. Ya, begitulah. Karena tidak ada nilai ya, bukan tasawufnya. Nilai tasawuf itu harus ada. Nilai kebersihan. Ini kita ya bermajlis, subhanallah. Teman-teman luar biasa. Ini kan harus ada tasawufnya. Kita ikhlas, ya capek-capek kerja, tapi kita pengen dapat ilmu Allah. Ngantuk sih, ngantuk mungkin ya. Cepetan, Driel. Yang kerja, Ibu Siti Daria, capek, ngantuk. Tapi ya Allah, ini ingin dapat rahmatmu, keberkahanmu dari ilmu. Mau ngaji, mau menuntut ilmu. Pada tugas saya banyak Ustaz, bikin makalah itu semua dosen bikin makalah. Kalau tanpa tasawuf, ya udah kita jadi, sudahlah, terserah aja deh. Maka hidup ini perlu diperkuat dengan ilmu. Teman-teman, semua ilmu nggak ada yang nggak baik. Kecuali ilmu hitam ya. Ilmu kuning bagus gitu ya. Makanya ada kitab kuning. Yang nggak bagus cuma satu, ilmu hitam. Ya, maksudnya ilmu yang digunakan untuk menipu, ya, mencelakakan orang, ya. Karena ilmu itu dasarnya dari mana? Subhanaka la ilma lana illa ma. Kita kembalikan kepada Allah. Maka ada tasawuf. Fikih perlu tasawuf, filsafat juga, ilmu kalam juga demikian. Ya, banyak orang yang belajar ilmu kalam jadi ateis. Belajar filsafat jadi malah menafikan Tuhan, ateis. Kenapa? Enggak pakai tasawuf dia. Enggak pakai Quran Sunnah. Cuman pakai logika saja. Oh iya, Tuhan ini gimana sih? Kok aku begini enggak dibantu sih? Tuhan ini enggak adil. Sudah mulai lari. Dia sudah mulai mengingkari maha bijaksana Allah, maha adilnya Allah. Begitulah rumusan ya dalam dirosat Islamiyah antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Ayo kita kaitkan. Jangan pisahkan. Tidak boleh juga menyalahkan satu ilmu. Ini ilmu enggak bermanfaat. Semua ilmu bermanfaat. Tinggal kita yang memanfaatkan. Matematika, ekonomi penting supaya kita enggak dibohongin sama orang. Ilmu bahasa penting supaya kalau ngomong kita ngerti. Karena orang bisa ditipu karena bahasa. Aduh, saya kok nggak ngerti bahasa Inggris. Padahal saya harus keluar negeri misalnya. Saya dulu gitu ya. Minimal paham beberapa kosakata sehingga kita nyampe ketika ada orang ngomong lagi ngomongin saya tapi yang bagus. Jangan sampai kita tidak tahu kemudian kita maaf ya diperlakukan tidak senonoh gitu dan sebagainya. Dibully gitu bahasa sekarang. Subhanallah teman-teman. Ini luar biasa kita mendalami dirosat Islamiyah, Islamic Studies. Wallahu alam. Silakan tanya jawab dikembalikan ke pemakalah atau moderator kita pada sore yang mulia ini. Perhatikan yang ada kelihatan kolam renang. Kolam renang dan kolam terapi ikan. Halo, silakan. Ada pertanyaan? Dijawab bareng-bareng. Oh iya, pekan depan kita UTS ya? Iya, Ustaz. Masya Allah, sudah tengah semester aja ya. Kayaknya baru kemarin nih Mas Salman ya. Ya. Allah. Tapi Ustaz. itulah waktu. Ya, silakan. Mau tanya dong Ustaz. Boleh, dari tadi saya bilang begitu. Silakan Bu. Kan gini ya Ustaz.
di apa? Ada tuh ilmu kalau kita di kampus, mungkin di kampus kita nggak ada, tapi ada di kampus-kampus lain, termasuk di UIN kalau nggak salah itu ada. Itu ilmu tentang perbandingan agama, Ustadz. Teologi ya, Ustadz. Iya. Kalau nggak salah. Muqaranatul adyan. Ya. Ya, kalau menurut Ustadz gimana ya adanya ilmu teologi itu? Jujur aja ada beberapa teman saya yang masuk teologi itu justru kan yang Ustadz bilang tadi sebenarnya semua ilmu sebenarnya bermanfaat gitu kan. Nah kalau ilmu teologi ini yang dari pengalaman teman-teman saya itu justru banyak yang salah kaprah, mereka mungkin mereka mempelajarinya salah kaprah atau yang mungkin yang diajarkan saya sih nggak tahu gitu. Cuma rata-rata yang masuk ke teologi itu biasanya ada yang terkadang berpindah agama gitu, Ustadz. Ada yang dari Muslim justru ke non-Muslim, ada yang dari non-Muslim justru ke Muslim gitu. Kebanyakan cerita teman-teman saya yang satu kampus dengan mereka itu, kalau mereka ambil teologi itu, jadi ada, maaf ya Ustadz, kalau kalimat gaulnya bilang gini, kuat-kuat iman deh lu kalau di teologi gitu. Kadang-kadang suka bikin musyrik gitu. Itu kalau menurut Ustadz gimana itu Ustadz tentang ilmu teologi itu Ustadz? Ya. Sebentar Mbak ya. Jadi teologi itu kan berasal dari Yunani ya. Theos dan logos. Dalam bahasa kita ilmu kalam, ilmu akidah. Namun ada ilmu yang itu berdasar kepada filsafat-filsafat Yunani, filsafat Romawi. Yang awalnya adalah untuk kita memahami agama itu dari berbagai sudut pandang gitu ya. Maka saya ingat dengan ungkapan Ali bin Abi Thalib, sikap Rasul kepada Ali dan kepada Umar. Kan kita mempelajari ilmu dari luar, itu bagaimana hukumnya, kira-kira begitu. Karena ini kan berasal dari luar. Kalau ilmu Quran dari jelas sekali dari zaman Rasul, ilmu hadis, tapi kan ada ilmu teologi. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sikapnya dua. Pertama, ketika Umar memegang Injil, itu dimarahi oleh Rasul. Tetapi ketika Ali memegangnya, tidak dilarang oleh Rasul. Ketika ditelusuri ternyata Ali ini sudah imannya kuat dari awal. Orang dari kecil ya bersama Rasul kan. Terus dewasa tumbuh. Sedangkan Umar baru saja dia memahami Islam. Jadi masih dalam tanda kutip masih mungkin labil, fluktuatif. Maka tadi Mbak Dahria kenapa mengatakan ya harus kuat-kuat iman. Betul. Dan ini tentu seharusnya berlaku kepada siapapun, ilmu apapun. Sama dengan anak kecil, jangan dikasih, sekarang kan lagi ramai ya, maaf teman-teman. Katanya ilmu edukasi seksual dini ya. Ya. Ya, kalau anaknya belum siap, itu malah menjadi ya bahaya. Karena harus sesuaikan dengan usia. Tapi ketika sudah balik, memang ada dalam fikih kan ada tanda-tanda balik, mandi wajib, kemudian ya ketika akan menjelang nikah, dikenalkan. Ya, itu bahasanya kan seperti itulah. Sehingga kita di sini sesungguhnya ya tadi disampaikan tepat ya bahwa mempelajari ilmu boleh saja, cuman ketika mempelajari ilmu yang notabene bukan asli, pure, maka kita harus betul-betul ya memperkuat iman. Kita bekali dulu dengan yang baik. Maka ini bukan ilmu utama, yakin ini bukan mata kuliah utama. Kalau di kampus kan ada mata kuliah utama, ada pendukung. Nggak ada mata kuliah utama itu. Nah, bahkan banyak pakar teolog yang berhasil mengislamkan. Zakir Naik dulu ada siapa? Didat ya gitu ya. Jadi yang salahnya bukan ilmunya tapi manusianya gitu ya. Ahmad Didat luar biasa. Ya pakar teologi ya, kemudian muncul sekian banyak pakar yang sekarang muncul Zakir Naik. Kan dia paham, oh ilmu di sana begini nih. Jadi itu dijadikan alasan untuk mengetahui ilmunya orang lain. Para orientalis belajar agama, tapi dari basic ya mereka kebaratan. Kita pun belajar ya tentang teori mereka supaya kita tidak ditipu gitu ya, tidak dijadikan korban berikutnya. Nah, jadi secara prinsip semua ilmu baik insya Allah
tidak ada yang salah. Namun ketika kita tahu ilmu itu adalah ilmu dari luar, ya maka kita harus memahami komprehensif. Dan tadi Mbak Dahria bekali dengan ilmu hadisnya, ilmu Qur'annya, ilmu yang lain. Kalau cuman itu ilmu, mungkin terjadi itu gara-gara itu. Ilmu Qur'annya belum kuat, ilmu hadisnya belum kuat, ilmu tasawufnya wallahu a'lam. Akhirnya baru dapat, oh iya Tuhan itu tidak ada. Udah bahasanya senang banget gitu ya, keren, bangga. Iya ini ilmu. Lah Rasul itu paling mulia, enggak gitu. Nabi Ibrahim juga mulia, tidak begitu. Kita pun sama, kan saya juga belajar. Tapi kita belajar, ini ada sahabat namanya Ibnu Hudzaifah bin Yaman ya. Saat Rasulullah anis syarr. Aku tanya kepada Rasul tentang keburukan. Tapi bukan aku melakukannya, makhafatan an aqafi, supaya aku tidak terjerumus ke dalam keburukan. Kan kita jadi tahu, Mas, di situ ada apa? Lobang loh. Kita harus tahu, ini lobangnya lobang apa? Jangan, Pak. Kalau nggak tahu kan kita main masuk lobang aja. Ternyata bukan lobang emas, tapi lobang ular. Lobang emas, alhamdulillah. Ini Mas ya, jalan ini kalau malam sepi. Ya, kenapa emang sepi? Wah, banyak tindakan kriminalitas. Nah, kan berarti kita tahu di situ tempat buruk, maka hati-hati. Tapi kita perlu melintas itu, iya. Karena kalau nggak lewat situ ya kita nggak nyampe tempat misalnya. Ya, tapi ketika kita melewati pintu itu, berhati-hati. Itu pendapat saya tentang ilmu teologi. Bisa bermanfaat, juga bisa tidak. Karenanya bekal utama ilmu dasar, ilmu fondasi. Mungkin kayak orang baca Quran, ya belajar dulu ilmu makharij dulu, fasohahnya, tajwidnya. Ini langsung saya baca aja Ustaz. Ya sudah itu bacaannya ngawur-ngawur. Kan harus ini Pak panjangnya sekian ya. Ini lafalnya sekian, ini hukumnya. Kan jadinya ya nggak berantakan bacanya. Sama juga. Ini ilmu baru ya, teman-teman kalau saya gitu. Ilmu baru. Kalian boleh mempelajari, tapi kalian ingat, ini ilmu yang notabene bisa berfungsi A, berfungsi B. Maka yakinkan dulu dengan ilmu yang prinsip, Qur'annya, hadisnya. Baru setelah itu silakan Anda mengolahnya. Karena kita membutuhkan, kan kita nanti bergaulnya bukan dengan satu orang. Kalau saya bergaul dengan Mas Salman, nggak usah ngomong gini, udah enak, beliau baik. Dengan Mbah Daria, nggak usah saya bicara ini. Tapi kita bergaul dengan siapa Mbak? Wallahu alam. Siapa tahu tetangga kita pengen dapat ilmu dari kita. Ayo diskusi yuk, kita dialog. Kan jadinya kita nyambung gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada Ustaz, mau nanya Ustaz. Mbak Zia atau Mas siapa namanya? Naga Ustaz. Iya nih. Mas Naga gimana Mas Naga? Pak Naga silakan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya mau saya tanya, tapi sebagian sudah terjawab oleh Ustadz tadi. Baik, baik. Ya. Sekarang saya mau nanya ini, Ustadz. Saya sempat punya teman, ada sekitar 2 orang lah ya. Itu ketika belajar filsafat itu berubah idolanya itu iblis, Ustadz. Gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan hari ini, adakah perbedaan yang mendasar antara ilmu kalam dengan filsafat, Ustaz? Terus batasan-batasannya sampai mana itu? Nah, mungkin seperti itu, Ustaz. Ya, oke, Pak Gun, Pak Naga cukup? Iya, terima kasih, Ustaz. Ya, jadi ilmu induknya memang ilmu kalam, ilmu induk ya. Barulah kemudian diperkenalkan ilmu filsafat. Alasannya adalah, makanya kan ada yang mengharamkan ilmu filsafat. Karena itu ilmu produk dari yang lain. Sama dengan ilmu teknologi kan ilmu produk dari lain. Tapi kan kita bukan anti produk luar. Tapi kita tahu kalau ini dari luar, ini speknya gitu Pak Naga. Speknya harus tahu dulu. Kemungkinan ada bahayanya di sini-sini. Kemungkinan ada liberalnya di sini. Itu harus kita lacak dulu. Makanya kan sesungguhnya jika mengajar filsafat harus tahu dahulu mendalam ilmu kalamnya. Karena ilmu kalam kan basicnya dari agama, dari Islam. Yaitu
Bagaimana kita memahami Islam melalui jalur logika, pendekatan logis, pendekatan rasional. Tadi kan sedikit saya sampaikan, tidak semuanya rasionalis, tidak semuanya tekstualis. Tapi ada hal yang memang sifatnya terbuka, tapi ada yang tertutup. Tapi kalau langsung filsafat, udah semuanya terbuka. Bahkan saya juga belajar begitu. Ini tidak ada, ini firman Tuhan. Pokoknya ini buku seperti buku yang lain, Quran begitu. Sehingga kita katanya menelitinya bebas. Yang nggak begitu-begitu amat kali, gitu ya bahasa kita. Iya, ini kalam Allah. Perintahkan afala yatadabbarun, ayo kaji. Kebaikannya apa dari kisah ini, kemudian kan perlu pakai rasio, nggak mungkin nggak pakai akal. Apa sih sehatnya puasa? Jadi tahu sekarang. Itu pakai apa tahunya? Kan pakai ilmu lain, ilmu kesehatan, gitu ya. Dulu di masa Rasul ya hanya perut itu tempatnya keburukan, maka kesehatan itu terjaga kalau yang dikonsumsinya baik. Tapi sekarang kan ya orang berpuasa nambah ilmu kita. Yang kedua, filsafat ini tujuannya adalah sesungguhnya adalah mengasah logika atau akal. Tujuan awal. Sehingga kita yang tidak rasional, stick itu kan tidak rasional. Orang pengen dapat jodoh, sembelih ayam putih jam 12 malam kan. Supaya rasional, kenapa harus ayam putih? Kenapa jam 12? Kan harus kita tanya. Nah, itu yang memainkan, ya, yang membuat banyak kita berpikir dengan orang lain. Kan kita perlu filsafat. Cara berpikirnya, orang ini berpikirnya begini nih. Sehingga kita nggak usah ngoyo-ngoyo gitu ya, sampai berdarah-darah kan. Sampai ya keluar otot dingin, otot kawat, balung besi. Jangan begitu. Kalau debat tujuannya, ayo Pak, ini pandangan, ini ayo pandangan saya. Ayo. Kalau tidak ada titik temu, ya sudah berarti lakum dinukum. Waliyadin, ya sudah. Jangan sampai kemudian berantem. Ini sholat yang paling sahih, tarawih 8 rakaat. Ini 20. Kalau mau dialog boleh. Landas, oh iya sudah. Tapi maaf ya Pak, ini kami sudah melakukan. Ya monggo masing-masing silakan. Kan enak jadinya gitu ya. Jadi begitulah tujuan dari ilmu filsafat, awalnya logika. Supaya kita bisa berdialog, kan ada wajadilhum. Kita tidak punya ilmu dialog, ilmu diplomasi. Ya Rasul itu diplomasinya sangat bagus. Bertanya kepada ini, kan berarti tujuannya juga terbukti. Ya, hanya tadi tentu bekal itu pasti ya tidak boleh. Kita aja belajar apa namanya, bela diri. Itu kan harus bekal. Bekalnya ya fisiknya prima. Ini bela diri. Lagi nggak makan 5 hari, itu pasti tambah sakit kan. Jadi kita mau bela diri loh, menghadapi ilmu. Hatinya diperkuat, imannya dipertajam. Kalau bisa sebelum belajar filsafat ya Pak Naga, malamnya sholat dulu, ya Allah besok ini aku jangan ke bawah-bawah. Ya karena bisa jadi kiri dan kanannya menyilaukan mata kita. Kalau saya begitu ya tetap kita berprinsip moderat, tengah-tengah, tidak boleh mengharamkan, melainkan ada dalilnya. Nggak ada yang mengatakan haram. Dan tadi ad-dinu aklun, agama itu rasional dalam hadis ya. Cuman ada yang sisi rasional, ada yang non rasional atau irrasional. Sama, tubuh kita aja ada yang rasional, ada yang enggak ini. Penyakit sekarang itu ada yang rasional, ada yang enggak rasional juga. Iya ya. Ronaldo itu pemain bola, kok kena COVID juga? Pada dia lari kilometer sekian, kuat itu ya. Kalau orangnya lemes ya mungkin kena. Tapi itulah, kita tidak boleh sombong juga, terlalu ya bebas, tetap kita mengacu kepada prinsip-prinsip agama. Prinsip agama tetap Quran dan hadis dulu. Makanya kan belajar Quran wajib. Baru silakan belajar yang lain. Ini masalahnya, ini belum kuat ya. Sudah belajar yang lain. Kemudian menafikan ilmu dasar. Ya,
Demikian Pak Naga. Ya, makasih Ustaz. Ya. Satu pertanyaan lagi teman-teman kalau ada. Ini dari mbak-mbak yang masih di kantornya. Mbak Monika ada? Mbak Siska? Nggak ada. Mbak Ayu? Saya baca semua ini. Mas Agung ada? Ada. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, sekarang UTS gimana? Jadi UTS-nya itu melalui web ya, web UID. Nanti pertanyaannya kata mereka di-upload. Ya sudahlah saya upload nanti. Belum saya upload ya. Nanti kita sepakati tolong Mas Salman apa yang sudah kita bahas ya. Sampaikan ke saya minimal 5 saja. 5 pembahasan. Ya, misalnya tadi kan tentang terminologi Islamic Studies, tujuan kita mempelajari studi Islam, dirasat Islamiyah itu apa? Kita pernah belajar ilmu Quran ya, dan ilmu hadis. Ya. Apa keutamaan Quran, keutamaan hadis. Ini yang terakhir tadi, fikih, kalam, dan filsafat, seperti yang tadi disampaikan oleh pemakalah, dan tadi saya tambahkan. Itu saja sepertinya cukup, tidak banyak-banyak, karena nggak boleh banyak-banyak ya. Nanti UAS baru boleh banyak, oke? Jangan juga Ustadz UAS juga katanya. UASnya soalnya itu pasca Januari. Ya lagi kritis-kritisnya awal tahun. Anak-anak banyak kegiatan. Ya tahun ajaran baru mungkin gitu ya. Mungkin tahun ajaran baru saya tidak tahu, lupa saya. Oke? Ada usulan? Jadi sama waktunya dengan waktu kita kuliah lah. Misalnya, oke kita sepakatilah. Kalau jam 4 belum siap, 4.30 masih belum siap, kita mulai jam 5 saja lah. Jadi, tapi sudah standby 4.30, 4.45 ya. Baru nanti bisa lihat soalnya. In case, kalau sinyal lagi nggak bagus, ya sampaikan ke saya, nanti saya kirim di grup. Karena namanya teknologi ya. Kadang bagus, kadang tidak bagus. Kan kita tidak tahu. Kalau pas hari hanya hujan gede, bluduk, ya kan, nggak tahu. Jadi ada keringanan, tapi soalnya tetap ada di web. Ketika sulit dibuka atau sulit, ya nanti kirim saja ke WhatsApp grup jawabannya. Ya, jawabannya langsung, ya di WhatsApp dikirim. Ya, atau kalau mau ditulis silakan, nanti dipoto tulisannya, baru dikirim juga monggo. Ya, simple aja, jangan banyak-banyak ya. Kasihan saya. Banyak pekerjaan. Jawabannya jangan ngelantur-ngelantur juga, udahlah to the point aja. Ya ini bukan cerita, ada jawabannya cerita. Lah itu saya bukan pakar cerita, jawabannya cerita. Mohon maaf Pak Ustadz, kalau saya pahami, enggak usah langsung aja gitu. Itu kan cerita dia. Mohon maaf Pak Ustadz, saya cuma sampai di sini bisanya. Ya udah nggak usah diceritain, namanya curhat itu. Udah. Jawab, sudah sampai situ nggak usah ditambahin. Maaf ya Pak Ustadz, tadi malam saya nggak bisa tidur. Lah, ngapain pakai curhat? Saya ini Ustadz, anak saya sakit. Nggak usah curhat. Curhatnya jangan di jawaban. Ya boleh, maaf Pak Ustadz, kemarin saya ini. Boleh nggak ngulang? Ya kira-kira begitu. Tapi jangan di kertas jawaban. Ya. Oke teman-teman. Ya. Afwan Ustadz, kalau alam bisawab aja. Gimana Mbak Monika? Kalau di web mulainya 6:30. Mulainya 6:30 Ustaz kalau di web, pakai ada jadwalnya. Iya. Oh, udah ada jadwalnya? Jam 8:30. Ada Ustaz. Hari Kamis. Ada. 17 Desember Ustaz. Malah saya belum lihat. Terima kasih Mbak Monika. Pokoknya sesuai jadwal ya. Yang penting saya kan uploadnya kapan aja. Tapi teman-teman ikut jadwal. 18.30. Oh, gitu habis maghrib ya. Ya udah, ikut itu. Saya nggak tahu. Karena pertama katanya ikut jadwal ini Pak, jadwal apa kuliah. Untung Mbak Monika ngasih tahu. Ya maksudnya ikut jadwal yang ada, tapi in case ya sinyalnya nggak bagus, servernya lagi down, ya maka dijawab ya via WhatsApp. Tapi berharap tidak terjadi lah. Insya Allah mudah-mudahan lancar gitu ya. Amin. Tapi ruangnya nggak usah dipakai, kan di jadwal ada ruangnya, nggak usah itu. Kan ada ruang ujian.
Cukup waktunya saja hari Kamis pekan depan 18.30 ya. 17 Desember, Ustaz. Oh, 17 Desember. Masih 2 minggu lagi, Ustaz. Iya. Oh, kalau gitu Karena pekan depan. Oh, iya. Jadwalnya 1 hari 1 mata kuliah, Oh, Ustaz. iya. Maaf, beda dengan kelas pagi, saya jadi lupa. Kelas pagi minggu depan. Kalau gitu pekan depan masih ada lagi ya makalah, supaya nanti ketika menjelang akhir sudah selesai semua lah. Teman-teman Apa, tidak Ustaz? banyak tugas. Untuk pekan depan. Maaf, Ustaz. Apa? Kayaknya maksudnya kan untuk pekan depan kita setiap hari 1 Oh gitu. ada ujian maksudnya ada gitu, Ustaz. ujian. Oh iya. Artinya untuk persiapan gitu ya maksudnya. Iya, dari hari jadi 1 hari 1 mata kuliah sampai selama 2 minggu. Itu baik banget itu kampusnya. Harus 1 hari 3 mata kuliah. Yang pagi banyak. Tapi ya. kan waktunya cuma dikasih 1 jam, Ustaz. Ya, yang sore ini ada keringanan lah seperti ini. Oke, saya setuju aja. Ya, karena itu untuk kemudahan, insya Allah. Jadi berarti pekan depan off, tapi siapkan betul-betul ya, insya Allah pekan berikutnya ada UTS. Tapi saya diminta soalnya dari mulai pekan ini ya. Tapi dibukanya ya nanti sesuai waktunya ya. Iya. Karena nggak bisa dibuka juga. Oke, terima kasih pemakalah. Saya kembalikan dulu, silakan dikonklusikan, ditutup oleh pemakalah. Halo, pemakalah siapa tadi? Mbak Zia? Ya, demikian presentasi dari kelompok kami tadi. Terima kasih untuk Ustaz atas tambahan materinya dan kepada teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih semuanya. Kita selalu berdoa kepada Allah, ilmu ini bermanfaat, ya menambah iman takwa kita, dan kita semakin dekat dengan Allah. Kebaikan dunia kita raih, kebaikan akhirat kita raih. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Ustaz. Saya dari Zoom, silakan ya teman-teman. Lanjutkan tugasnya yang ada tugas.